Pemirsa kembali di Hidup Sehat dan dokter tadi kan kita sudah merebus ada wungu nih ya dok. Iya. Tapi ini katanya bisa ditambahin sedikit manis-manis seperti madu nih dok. Iya, bisa ya dok ya? Bisa. Tapi kita bahas dulu manfaat madu tuh apa sih sebenarnya dok? Jadi madu ini yang pertama pemanis alami, ya kan? Dan ini juga direkomendasikan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran, dalam hadis gitu ya. Dan kita tahu bahwa ternyata madu mengandung pertama nutrisi yang cukup bagus. Dan saya ingatkan lagi kalau masukin madu jangan keadaan panas. Kenapa dok? Rusak. Oh gitu. Ya. Biasanya di suhu berapa dok? Suhunya itu kira-kira sudah mulai hangat lah. Mungkin sekitar 40, gitu 50, ya, dok, ya? kira-kira sekitar itulah. Jadi jangan lagi mendidih. Karena beberapa enzimnya akan rusak. Gitu ya. Nah ternyata madu ini cukup bagus juga untuk kaus-kaus hemoroid atau ambeien. Karena pertama dia akan memperbaiki sirkulasi pencernaan. Dia juga mengandung antibiotik alamiah. Dan dia juga merupakan sumber prebiotik, makanan yang paling baik untuk kuman-kuman bakteri baik yang ada di dalam usus kita. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa, kalau mau untuk menggunakan ramuan herbal tadi dari daun wungu, untuk ditambahkan madu ini harus didiamkan sejenak, kayak gitu ya dok ya. Nanti baru kita tambahkan madu. Pas hangat-hangat ya dok ya, jangan pas panas mendidih ya pemirsa. Selain manfaat dari madunya hilang, ini nggak baik juga untuk mulut Anda pemirsa. Dokter, ini dokter kan selain ahli herbal, dokter ini adalah pengamat dari Tibun Nabawi juga dok. Ini ada nggak sih pengobatan dari Tibun Nabawi untuk mengatasi wasir dok? Nah ini menarik sebenarnya. Jadi ini yang kadang-kadang kita suka miss nih. Bahwa ternyata kita tahu bahwa salah satu penyebab timbulnya wasir itu kan karena tekanan di dalam perut yang meningkat. Sehingga tertahan, neken, sehingga pembuluh darahnya itu nggak bisa balik ke daerah jantung. Sehingga dia membengkak, timbul yang namanya wasir. Nah ternyata solusi yang paling tepat untuk membantu mengatasi wasir adalah posisi sujud. Nah ketika sujud, maka jantung letaknya kan lebih rendah daripada bokong kita, gitu kan. Dan kita tahu bahwa wasir letaknya di bokong kan. Nah otomatis ketika bokong lebih tinggi dibandingkan dengan jantung, maka sirkulasi darah dari bokong ke jantung ini menjadi lebih bagus tuh. Lebih lancar gitu? Lebih lancar, maka mempermudah untuk memperbaiki wasir. Maka itu bagi penderita wasir yang paling bagus adalah perbanyak sujud. Jadi banyakin sholat. Selain untuk inilah berdoa kepada Tuhan, ini juga bisa membantu untuk mengatasi wasir tadi. Betul, karena posisi sujud itu adalah posisi yang menyebabkan sirkulasi darah dari daerah bokong ke daerah jantung menjadi lebih lancar. Sehingga pembuluh darah yang ngembang karena tekanan yang meningkat, jadi tekanannya semakin berkurang akibat sirkulasi darah itu lancar menuju jantung. Oke, seperti itu. Tapi dokter, kalau misalnya ini dibiarkan saja, wasir tidak diobati, itu gimana nanti, resiko. Wasir yang tidak diobati bisa menyebabkan pecah pembuluh darah, perdarahan terus-menerus. Kalau tidak berhentikan perdarahannya bisa shock. Kalau mungkin perdarahannya sedikit-sedikit tapi sering bisa menyebabkan anemia. Jadi resiko, maka itu kalau wasir itu harus segera diobati dan jangan dianggap enteng. Karena kalau sudah ada perdarahan, apalagi ukuran sudah besar, mau nggak mau dioperasi. Itu bisa menyebabkan kematian ya kalau berdarah terus-menerus. Tapi dok, mungkin ini menjadi sebuah pencegahan juga untuk masyarakat pemirsa yang nonton saat ini. Biasanya awalnya kita mengetahui kita ini mau ada wasir atau apa. Karena kan biasanya kecil, ada yang besar ya dok ya. Ini biasanya taunya dari mana sih dok selain ada timbulnya wasir tadi? Ya, jadi hemoroid itu ada yang interna, ada yang eksterna. Interna itu yang letaknya di dalam, eksterna itu letaknya di luar. Jadi ada yang nggak kelihatan juga ya dok ya? Ada yang nggak kelihatan, ada yang kelihatan. Nah yang kelihatan itu biasanya ketika, mohon maaf, ketika kita lagi membersihkan daerah bokong kita ketika habis buang air besar, itu terasa ada benjolan-benjolan tuh. Dan kadang-kadang disertai dengan darah yang segar. Nah itu waspada tuh, kalau buang air besar, kemudian ada darah, kemudian ada benjolan atau ada sesuatu yang membenjol di daerah bokong kita, gitu kan, di daerah anus kita, waspada, jangan-jangan itu jangan-jangan wasir. Oke, berarti ada benjolan, ini pasti buang air besarnya itu akan belum tentu juga, segar. Karena benjolan bisa banyak faktor. Bisa ada yang karena abses, misalnya karena cairan pus, bisa karena mungkin polip, bisa juga mungkin tumor. Banyak sih sebenarnya sih ya. Tapi yang kadang-kadang hemoroid itu khasnya adalah ketika buang air besar kadang-kadang suka ada darah dan ada benjol. Dan memang harus dilihat sebenarnya bahwa itu hemoroid atau bukan. Tapi kalau misalnya tidak ada benjolan dok, tapi kan buang air besar kita tuh berdarah segar, itu gimana dok? Perlu diwaspadai? Perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai.
Makanya untuk memastikan biasanya dengan melakukan kolonoskopi itu dilihat di teropong. Oh, harus dicek ya dok dicek, ya. untuk memastikannya. Oke, nih terakhir nih dok, mungkin untuk pemirsa semuanya yang ada di rumah, tips dari dokter untuk mengatasi dan juga mencegah wasir tadi ini seperti apa dok? Ya, jadi begini, untuk mencegah timbulnya wasir, kurangi tekanan di daerah perut. Jadi saran saya tidak boleh ngangkat yang berat-berat, tadi sudah disampaikan ya. Jangan ngeden-ngeden saat buang air besar, jangan nongkrong terlalu lama. Di dalam ke toilet ya? Toilet gitu ya, nongkrongnya di kafe aja gitu. Terus kemudian perhatikan makanan serat, ini penting. Ya, makanan yang cukup serat, buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, kalau buah-buahan yang paling bagus dengan pepaya, gitu ya. Kalau sayur-sayuran yang berserat, misalnya kayak daun kelor tadi, atau bayam, atau kangkung, intinya adalah berserat, gitu ya. Terus kemudian penggunaan bahan-bahan alami, kalau bisa. Misalnya dengan menggunakan daun ungu, gitu ya. Kecuali memang sudah tidak bisa berespon, kita bisa menggunakan aspek medis, misalnya tindakan operasi kalau memang sudah terjadi perdarahan. Oke. Sama satu lagi yang terakhir, banyakin sujud. Oke. Banyakin sujud supaya mencegah timbulnya tadi ambeien itu semakin besar makin besar. Oke, untuk meng-highlight dok, untuk mengingatkan kepada masyarakat ataupun pemirsa yang nonton saat ini, kebiasaan apa yang harus dihindari untuk mencegah terjadinya wasir dok? Ya tadi kebiasaan yang buruk, misalnya kurang serat, kurang minum gitu ya. Terus tadi menggunakan otot perut yang berlebihan, misalnya olahraga yang pakai otot perut yang berlebihan, itu sebaiknya dihindari gitu ya. Jadi kalaupun misalnya mau olahraga pengen ngecilin perut gitu ya, carilah olahraga yang aman yang tidak menyebabkan tekanan yang berlebihan akibat ambeien itu jadi makin membesar. Oke, tapi dok, wasir ini bisa terjadi pada siapa aja atau khusus lebih condong kepada wanita dok? Biasanya memang pada wanita, karena tadi kan karena melahirkan. Gitu ya. Okay. Lebih banyak pada kasus wanita, tapi artinya pada pria pun juga bisa gitu ya. Ada makanan yang harus dihindari nggak dok, yang mungkin bisa memperparah wasir tadi? Biasanya makanan-makanan yang proses pencernanya cukup lama, gitu ya. Misalnya daging yang berlebihan, terlalu banyak daging berlebihan. Terus kemudian makanan yang kadang-kadang memicu tuh, makan yang pedas-pedas gitu kan, itu juga khawatir juga berisiko untuk orang yang wasir gitu ya. Atau makanan yang kurang serat tadi, seratnya sedikit, selalu makan yang tidak ada serat, itu juga jadi masalah. Oke, wah terima kasih banyak Dokter Agus hari ini sudah menemani kita pemirsa di Hidup Sehat dan mengatasi bagaimana caranya mengatasi wasir tadi menggunakan bahan herbal, ramuan herbal dan juga tadi ada pengobatan dari Timbun Nabawi tadi untuk memperbanyak sujud pemirsa. Tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda pemirsa di Hidup Sehat kali ini. Saksikan terus Hidup Sehat Senin hingga Jumat 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Indonesia Hidup Sehat.